Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys. Channelnya parabola dan gadget. Oke boys, jadi kali ini Tamtam Boys dapat kesempatan untuk mereview set-top box keluaran terbaru. Jadi ini ada set-top box keluaran dari Evercost, tapi yang ini dusnya biru ya, atau ini keluaran terbaru. Soalnya setahu saya Evercost itu sudah pernah mengeluarkan set-top box DVB-T2. Kalau nggak salah dusnya warna putih waktu itu. Nah kali ini mengeluarkan produk terbaru tapi dengan dus yang berbeda. Nah saya juga penasaran apakah memang ada fitur yang berbeda juga di set-top box Evercost kali ini. Nah di video kali ini khusus akan saya bahas detail fitur-fitur dari set-top box terbaru Evercost ini. Jadi tonton terus video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan info pentingnya. Pas pertama kali set-top boxnya ini datang, saya langsung cek dusnya ya. Kalau dari penampakan dusnya sih kelihatan ini untuk set-top boxnya termasuk yang ukurannya mini ya. Dan di tampilan dusnya juga sudah tertera fitur-fitur yang tersedia di set-top box ini. Kalau saya cek sih ini fitur-fiturnya fitur yang sudah umum ya untuk set-top box seri terbaru. Pasti sudah support HDMI, support dengan MP3, MP4, atau ini untuk media player. Terus sudah support dengan USB, support untuk melakukan merekam siaran. Terus ada fitur EWS, Early Warning System, untuk peringatan dini ketika ada bencana. Dan ini sudah support dengan WiFi. Nah nanti akan saya coba ya apakah support dengan satu jenis dongle WiFi atau support dengan dua jenis, yaitu MT dan RT. Nah harusnya kalau misalnya ada fitur WiFi berarti ada fitur untuk streaming biasanya, entah itu YouTube atau IPTV. Cuman kalau di dusnya di bagian belakang di sini ada keterangannya WiFi dongle-nya opsional ya. Artinya pilihan mau pakai atau enggak terserah. Nah setelah saya cek di bagian belakang ya untuk fitur-fiturnya, saya nggak menemukan fitur untuk streaming ya, entah itu YouTube atau IPTV. Nah nanti langsung aja kita coba apakah memang ada YouTube ataukah tidak. Terus ini di atas tulisannya semua adalah fitur-fitur dari set-top box ini. Kalau dari fitur-fiturnya tidak ada yang spesial ya, hampir sama dengan set-top box pada umumnya, terutama yang seri-seri terbaru ya. Cuma di sini ada satu tulisan yang menarik, mendukung format penyimpanan NTFS, FAT32, FAT16. Berarti ini support dengan 3 tipe penyimpanan ya. Soalnya kadang yang set-top box itu hanya support untuk penyimpanan yang FAT32, sedangkan NTFS atau yang FAT16 itu belum support. Makanya ada beberapa orang yang itu ketika colokin flashdisk ke set-top boxnya, flashdisknya nggak kebaca. Itu karena set-top boxnya tidak mendukung dengan format flashdisknya. Flashdisknya berformat NTFS, sedangkan set-top boxnya tidak mendukung penyimpanan NTFS. Terus ketambahan satu lagi di ini ya, video atau untuk multimedia. Ternyata di sini support untuk format MOV, MKV, AV, dan DIV. Jadi buat kalian yang suka play film atau video lewat set-top box, tenang aja karena set-top box ini sudah support dengan berbagai macam format video, mulai dari MOV, MKV, AV, sampai DIV. Untuk format yang paling banyak dipakai MP4 ini sudah pasti support ya. Dan yang paling penting pastinya set-top box Evercost ini sudah pasti berlisensi ya. Jadi ini sudah berlisensi ISO. Dan kita tahu sendiri kan Evercost itu adalah produk lokal yang seringkali memenangkan kategori best brand ya. Jadi secara kualitas produknya kita nggak perlu takut ya. Walaupun produk lokal tapi nggak kaleng-kaleng ya. Kualitasnya pasti bagus. Oke sekarang langsung aja saya unboxing ya. Kita cek kelengkapan yang didapatkan apa aja kalau kita beli Evercost yang tipe ini. Oke di sini saya dapat buku manual ya, atau buku petunjuk untuk pemakaian. Terus ini ada kartu garansi juga. Dapat satu buah remote dan ini remote-nya masih dibungkus, masih baru. Tampilan remote-nya seperti ini. Ukurannya mini, sama seperti set-top box mini lainnya ya. Ukurannya pasti segini remote-nya. Terus selanjutnya saya dapat satu buah kabel RCA ya. Kabel audio video merah putih kuning.
Oh, ternyata ini nggak pakai adaptor ya, jadi langsung pakai kabel. PSU-nya berarti ada di dalam set-top box-nya. Terus ini ada satu set baterai untuk remote-nya. Baterai tipe AAA. Dan pastinya dapat satu buah set-top box-nya. Set-top box untuk siaran DVB-T2 digital. Oke bos, jadi ini adalah kelengkapan dari set-top box Evercost yang terbaru, yang dusnya ini warna biru ya. Nah bedanya ini dengan yang Evercost sebelumnya, yang dusnya warna putih. Kalau yang ini nggak dilengkapi dengan adaptor ya, jadi PSU-nya ada di dalam set-top box-nya. Cuman memang kalau saya sendiri lebih suka set-top box yang itu pakai adaptor, karena kalau pakai adaptor itu lebih lebih aman kalau misalnya kita sambung ke daya listrik atau ke power. Soalnya kalau set-top box yang ini PSU-nya di dalam, nah kalau terjadi masalah entah itu konslet atau tegangan listrik yang nggak stabil, pasti akan menyerang PSU-nya. Nah kalau PSU-nya udah rusak, itu set-top box-nya pasti nggak bisa nyala kan. Jadi kita harus membeli PSU-nya lagi. Nah masalahnya apakah PSU-nya dijual di pasaran atau enggak ya? Kadang tiap set-top box itu punya jenis PSU-nya sendiri-sendiri. Ya ada yang unik, ada juga yang pakai PSU pada umumnya. Makanya saya lebih enak atau cocok yang ada adaptornya itu ya. Jadi kalau rusak ya yang rusak adaptornya, tinggal kita cari atau beli adaptor yang baru, yang tegangan dan juga ampernya sama. Kalau set-top box-nya pasti akan aman-aman aja. Terus kalau ngomongin soal set-top box-nya ini penampakan dari set-top box-nya, tampilannya mini. Kalau di bagian depan kita bisa cek di bagian ini ya, kanan dari set-top box-nya ini ada logo Evercost dan di sini ada keterangan DVB-T2. Terus dilengkapi dengan satu slot untuk USB ya. Terus di sebelahnya lagi ini ada panel LED ya. Jadi untuk menampilkan indikator entah itu nomor atau volume. Terus di sebelahnya ada tombol navigasi. Ini ada yang pindah channel ya, mundur sama maju. Terus ini ada tombol power. Nah, cuma sayangnya di sini nggak ada tombol untuk volume. Hanya disediakan tombol untuk channel. Nah, apakah yang channel ini juga berlaku untuk volume? Nanti kita coba aja ya. Soalnya sayang aja kalau nggak ada tombol volume. Soalnya kalau remote-nya rusak, nah kita akan kesulitan untuk menambah atau mengurangi volume. Karena di bagian depan panelnya ini nggak disediakan tombolnya. Jadi harus nunggu beli remote yang baru dulu ya. Nah, kalau saya cek dari bodinya ini terbuat dari besi ya, jadi bukan plastik, tapi ini full besi, yang bagian bawah sama atas sama samping juga ini dari full besi. Ini ada lubang ventilasinya, bagian atas, terus samping kiri, samping kanan juga. Di bagian bawah juga dilengkapi dengan banyak lubang ventilasi. Terus ini ada 4 alas kaki, tapi tanpa anti slip ya. Nah ini akan gampang tergeser kalau kita taruh di permukaan yang licin. Di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan beberapa port. Seperti biasa ada port untuk antena input, jadi ini dari antena UHF. Terus ini ada port loop out, jadi untuk output siaran analog ya. Jadi kalau kalian mau pakai siaran DVB-T2 dan analog secara bersamaan, bisa pakai kedua port ini. Nanti bisa langsung sambung ke satu TV. Nah kalau yang ini ada port koaksial untuk sound ya biasanya, atau home theater. Nah sebelahnya ada HDMI output, jadi untuk TV-TV yang support HDMI. Nah yang TV-nya belum support HDMI, ini sudah tersedia port RCA atau audio video. Nah cuman sayangnya di sini nggak ada port USB lagi. Jadi untuk port USB cuman disediakan satu, dan itu di bagian depan. Nah kalau misal ini saya tancapi dongle WiFi untuk connect ke internet, berarti ini nggak bisa untuk ditancepin flash disk lagi ya, karena portnya cuma satu. Sebenarnya bisa diakali dengan pakai alat tambahan, yaitu USB hub. Bisa pakai USB hub yang portnya 4 atau portnya yang banyak gitu ya. Cuman kalau pakai alat tambahan, jelas kalian harus mengeluarkan ongkos lagi ya. Terus ini tampilan dari remote-nya. Sama seperti remote set-top box pada umumnya ya, tombol-tombolnya juga sama. Tombol untuk nomor channel. Terus ini untuk pindah channel, ini nambah volume, dan yang selainnya sama ya. Ada tombol untuk on off, ada subtitle, language, ada mute, ada tombol EPG juga, ada text.
Terus di bagian bawah juga ada tombol untuk media player ya. Ada pause, stop, terus ini play, dan ini ada tombol untuk merekam. Sisanya semuanya sama ya, seperti set-top box pada umumnya. Jadi nggak ada yang berbeda atau yang spesial dari segi remote-nya. Nah, mending langsung aja kita coba ya. Langsung kita tes fitur-fiturnya apa aja. Apakah memang ada yang spesial dari set-top box Evercost yang terbaru ini.